wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon izin kita mulai sesi pelatihan siaga COVID-19 pada siang hari ini. Alhamdulillah siang ini sudah bergabung dengan kita bersama Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, Dr. Lalu Makrifudin. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita Widya Iswara utama kita yang tercinta, Bapak Dr. Abidin Siregar. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Untuk mempercepat, karena kita sudah tertunda 1 jam, mohon izin Bapak Kapus untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk bisa membuka pelatihan ini secara resmi kepada Bapak Kapus Diklat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi karena kita berada pada 3 waktu, itu ada yang sudah sore, ada yang masih siang. Di Mataram sendiri sekarang sudah jam 3:10 ya. Jadi teman-teman sekalian sehat? Alhamdulillah. Kelihatannya semangat ya. Jadi kalau memang teman-teman PLKB non-PNS ini semangat luar biasa ketika saya menjadi kepala perwakilan di NTB, beberapa sempat silaturahim dan di lapangan memang semangat luar biasa sehingga Pak Kepala sangat senang ya dengan teman-teman PLKB non-PNS ini. Yang saya hormati tim fasilitator Widya Iswara utama Pak Dr. Abidin Siregar. Beliau sebelum menjadi Widya Iswara utama adalah Deputi Bidang Admin di BKKBN dan kemudian bergabung menjadi Widya Iswara utama. Teman-teman saya dari Pusdiklat, ada Mbak Ica, kemudian Mas Tri mungkin yang bergabung, dan ada beberapa teman yang lain yang saya hormati juga, dan tentu saudara-saudara saya, teman-teman saya, para PLKB non-PNS dari seluruh Indonesia yang saat ini bergabung untuk mengikuti e-learning tentang COVID-19. Sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Tentu yang pertama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita dapat bergabung bersilaturahim walaupun tidak kontak fisik secara langsung, tetapi kita bisa saling melihat ya. Walaupun jarak kita jauh. Ada yang dari Aceh? Ada ya? Dari Aceh ada? Dari Irian? Papua ada? Ada Pak Kapus tadi ada. Ya, ada ya. Kemudian ada saya lihat dari Natuna. Kemudian walaupun kita berjauhan, tentu kita bersyukur bahwa kita dapat bersilaturahim pada sore hari ini. Kami berdoa dan berharap kita semua senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, tentu bersama anggota keluarga kita masing-masing. Jadi teman-teman saya yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim Pusdiklat ya, yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kegiatan e-learning saat ini adalah angkatan ketiga terkait dengan COVID-19. Angkatan pertama sudah kita lakukan pada teman-teman PKB, angkatan kedua sedang berlangsung yaitu ASN, Eselon 4, dan angkatan ketiga. Jadi berbahagialah teman-teman PLKB non-PNS yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang COVID-19 yang akan kita buka bersama pada hari ini. Tentu kegiatan ini terselenggara karena ada kerja keras, ya, kerja bersama dari teman-teman Pusdiklat, teman-teman Widya Iswara, teman-teman PKB, PLKB, ya, sehingga kemudian kita berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Kita membagi habis. Membagi habis pelatihan ini mulai dari ASN, kemudian PKB dan PLKB. Kita berharap sekitar 3.000-an mungkin peserta akan kita latih tentang COVID.
Kenapa? Karena kita memang perlu memiliki pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang benar tentang COVID-19 ini. Karena sekarang sejalan dengan kemajuan teknologi media massa, begitu banyak isu-isu yang berkembang di lapangan. Termasuk isu yang mengatakan bahwa COVID itu bisa ditularkan lewat udara. Ya, jadi ini mungkin tidak benar itu atau istilahnya itu hoax. Demikian juga ada isu-isu yang lain. Ya, banyak yang berkembang. Oleh karena itu baru kita mengetahui ya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tentu kita harus memahami dulu, mempelajari dulu apa itu COVID-19. Oleh karena itu kita akan mulai belajar itu. Tentu kalau sudah belajar itu kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa implementasikan di tempat kita, di masyarakat kita, bagaimana mencegah COVID-19 ini. Karena beberapa hal bisa kita lakukan, antara lain bahwa Presiden Jokowi itu telah menekankan, salah satunya adalah pengurangan mobilitas. Ya, kita semua dianjurkan untuk mengurangi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, sehingga ada kebijakan. Mungkin teman-teman di lapangan, teman-teman PLKB tidak merasakan bahwa ada kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah pun kita dari rumah. Ini adalah untuk mengurangi mobilitas dan kontak antara satu orang dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena memang persebaran daripada COVID-19 ini mengikuti eksponensial. Ketika awal dulu jumlahnya sedikit, ketika di Indonesia ditemukan kasus jumlahnya 2 pada tanggal 2 Maret. 20 hari kemudian, 22 Maret jumlahnya sudah bertambah menjadi 514 orang. Bahkan kemudian sampai data kemarin terakhir, itu jumlahnya menjadi 1.414 orang. Jadi pertambahannya secara eksponensial. Kalau kita tidak lakukan langkah-langkah pencegahan bersama-sama, tentu ini terus akan menjadi lebih besar. Jadi teman-teman sekalian, khususnya para peserta, teman-teman PLKB non-PNS, menghadapi virus ini memang seperti kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan di mana dia, ya, sehingga kemudian seringkali membingungkan. Oleh karena itu tentu ada beberapa sikap. Yang pertama, ada orang yang merasa bahwa musuh itu selalu ada di dekatnya, ya, di dekatnya musuh ini, virus ini ada di dekatnya. Sehingga begitu ada orang batuk di dekatnya kaget, ya, waduh ini batuk ini gitu ya. Ya memang kita dianjurkan untuk berjarak 1,5 sampai dengan 2 meter. Karena memang penyalurannya, penularannya salah satu adalah melalui batuk itu. Ada orang yang batuk merasa seperti dibully gitu ya, merasa tidak enak sama sekali batuk sekarang ini di tengah masyarakat. Ini kenapa? Karena memang musuh itu ada di dekat. Yang kedua ada orang yang acuh tak acuh. Oh musuh itu karena tidak kelihatan masih jauh gitu ya, masih jauh. Jadi dia sikap santai-santai saja, tidak peduli. Oleh karena itu saya pikir sikap kita yang benar adalah tetap waspada, tetap waspada. Oleh karena mengetahui apa yang harus kita lakukan, ya apa yang harus kita lakukan untuk melawan virus ini. Nah pelatihan ini kita rancang dengan narasumber tentu mulai sekarang nanti akan narasumbernya adalah Dr. Abidin Syahsita. Beliau selain senior juga ahli kesehatan masyarakat dan beliau ketua gugus tugas untuk COVID-19 untuk BKKBN. Jadi beliau akan menjelaskan, mengantarkan kita. Nah, kemudian nanti ada pembelajaran mandiri, kemudian besok dialog dengan narasumber yang memang ahlinya juga. Jadi para dokter-dokter yang ada di BKKBN kita minta untuk menjadi narasumber, dan insya Allah besok ada live chat antara teman-teman peserta di lapangan dengan narasumber-narasumber yang memang kita yakini itu memang kompeten di bidangnya. Jadi teman-teman sekalian, para PLKB non-PNS yang saya banggakan, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor AK 0107 tahun 2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi mewabah di Indonesia.
COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, ya, disebabkan virus yang menular melalui droplet. Jadi apakah itu ludah, apakah itu bersin, itu adalah jalur-jalur penularan daripada COVID-19 ini. Kita tentu sebagai bagian dari instansi pemerintah, BKKBN, kemudian sangat peduli dan tentu kemudian melakukan langkah-langkah konkret untuk ikut bersama-sama mencegah penularan yang lebih besar daripada COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa di BKKBN kemudian telah menerbitkan 3 surat edaran, ya. Kemudian juga beliau dalam beberapa kali kesempatan Kepala BKKBN memandang punya peran serta para petugas di lapangan, apakah itu PKB PNS maupun PLKB non PNS, untuk mendukung sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Apakah itu di wilayah kerja masing-masing maupun di tempat tinggal masing-masing. Jadi memberikan informasi yang benar tentang COVID-19 kepada masyarakat kita, sehingga kemudian masyarakat tetap waspada tapi tidak was-was, ya. Tetap waspada tetapi tidak cemas terus, ya, karena kalau kecemasan terus tentu ini juga berdampak tidak baik bagi kesehatan. Karena itu tentu ini bisa tercapai, tidak was-was, tidak cemas, tapi tetap waspada. Ini baru bisa tercapai apabila mereka mendapatkan informasi yang benar tentang penularan COVID-19. Dan hajatan dari e-learning yang kita lakukan ini adalah untuk memperbanyak agen-agen yang bisa menyampaikan informasi tentang COVID-19 ini secara baik dan benar. Tentu pencegahan yang paling baik, ya, pencegahan penularan yang paling baik tentu adalah melalui peningkatan ketahanan keluarga. Ini juga sesuai dengan tupoksi kita. BKKBN adalah mengurus tentang keluarga. Jadi teman-teman saya, Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan yang saya banggakan, pelatihan ini diselenggarakan dengan penerapan pola baru melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi, atau selama ini dikenal sebagai learning. Mohon maaf, pembukaan ini juga kita tunda, ya, dari rencananya tadi jam 1 menjadi jam 2 lebih sedikit. Itu karena memang tadinya pertemuan melalui Zoom meeting antar komponen di kedeputian Litbang itu akan berlangsung tidak lebih dari 1 jam. Tetapi karena begitu banyak permasalahan yang dibahas, akhirnya pertemuan itu berlarut dan baru selesai sekitar jam 1:45 tadi. Salah satu yang dibahas adalah bahwa kita akan mentransformasi pelatihan-pelatihan yang selama ini kita laksanakan secara konvensional di kelas dengan melakukan pelatihan ini secara learning. Ya, tentu ini perlu persiapan-persiapan, perlu penyusunan modul, penyesuaian modul dan sebagainya. Itulah sebabnya mohon maaf, jadi pembukaannya kemudian agak terlambat. Pesan saya, teman-teman sekalian, mari kita manfaatkan kesertaan kita pada kegiatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi saudara sebagai agen BKKBN untuk mendukung sosialisasi penanganan COVID-19 yang tepat kepada masyarakat dengan berbasis kepada ketahanan keluarga. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, lebih-lebih, ya, kita mungkin tidak bisa lagi terlalu banyak ke lapangan karena memang social distancing sedang dilakukan. Jadi hari-hari ini silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menekuni dan mengikuti e-learning ini. Insya Allah ilmu akan kita dapatkan, kemudian kompetensi kita akan meningkat, tentu kemudian kita akan bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Akhir kata, saya berharap agar saudara mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan serius, pahami materi, kemudian implementasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat secara komprehensif untuk mendukung penanganan COVID-19. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ya, sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti biasa. Tidak perlu lagi kita melakukan social distancing, ya.
tetapi kita bisa bersilaturahim kepada sesama kita dengan cara-cara sebagaimana sebelum bencana ini terjadi. Saya berharap komitmen kita semua untuk mengikuti pelatihan ini sehingga kemudian pelatihan ini dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya juga ucapkan terima kasih atas komitmen dan partisipasi semua pihak dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga apa yang kita kerjakan ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi program Bangga Kencana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan e-learning penyuluh PLKB non-PNS siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Tetap semangat dan silakan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat belajar. Selamat berkumpul dengan keluarga, ya. Belajar sambil kumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam BKKBN. Salam. Salam. Salam BKKBN. Keren. Berencana itu keren. Itu keren. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Itu keren. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ica ya. Mbak Ica ini adalah Kabid penyelenggaraan dan evaluasi di Pusdiklat BKKBN ya, di BKKBN Pusat. Terima kasih. Silakan Mbak Ica. Terima kasih Pak Kapus Diklat untuk arahan serta pembukaan untuk kegiatan pelatihan ini. Mungkin kita mohon izin Pak Kapus, kita langsung ke sesi pertama untuk pelatihan COVID ini. Pada sesi pertama ini, Bapak Dr. Abidin Siregar, MKes, akan memberikan pengantar kepada Bapak Ibu terkait pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan bagi Bapak Dr. Abidin Siregar, silakan untuk langsung menyampaikan pengantar terkait pandemi COVID-19. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para adik-adik kami, PLKB se-Indonesia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan ya, tanpa kecuali semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita dipertemukan oleh sistem teknologi ini secara virtual, ya, menggunakan dunia maya, karena memang ada satu situasi yang berbeda dengan masa yang lalu. Tadi Pak Kepala Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BKKBN, Pak Dr. Lalu Makripudin sudah menyampaikan beberapa hal yang penting menjadi perhatian dan catatan kita bersama. Adik-adik saya, sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Abidin Syah Siregar, pada saat ini sebagai ahli utama BKKBN. Itu adalah sebuah jabatan baru yang diberikan Bapak Presiden. Seharusnya saya sudah pensiun setelah menyelesaikan tugas sebagai Deputi Bidang Admin BKKBN pada tahun 17 yang lalu, tapi atas pertimbangan untuk memperkuat birokrasi yang sedang berproses dalam reformasi, kita diangkat menjadi jabatan Nah, mari kita berkonsentrasi tanpa mendengarkan yang lain dan boleh menyiapkan catatan ya, karena adik-adik sekalian perlu menyadari bahwa kalianlah yang akan menjadi tempat bertanya masyarakat kita nantinya. Tidak ada orang lain yang connect dengan keluarga itu. Ya, karena itu mohon supaya memberi waktu untuk memperhatikan dengan baik proses pembelajaran kita ini yang sudah kita susun sedemikian rupa. Hari ini adalah kegiatannya overview secara keseluruhan ya, terkait dengan virus COVID-19.
Besok kita bicara tentang caranya, mengenalnya. Besoknya lagi kita bicara apa yang perlu kita Nggak bisa lakukan dengar, nggak ketika, bisa dengar. ya. Dan kemudian besoknya lagi kita akan mendengar lagi apa tanda-tanda dan siapa yang termasuk di dalam orang-orang yang yang memiliki kerawanan atau berisiko terhadap risiko daripada virus ini, ya. Saya tadi mendengar ada yang kurang mendengar, betul? Oke, baik, ya. Silakan ya, kita perhatikan masing-masing ya. Dan jangan takut ya, ini ada rekamannya, jadi nanti bisa diminta langsung ke Pulap kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Karena sekali kita ikut diklat ini, sekali saja kita mendengar dan sekali saja kita diharapkan sudah mengerti, ya. Nanti di akhir sesi kita ada tanya jawab, silakan dipertanyakan mana yang belum dapat dipahami. Nah, adik-adik sekalian, situasi sekarang ini ada satu peristiwa wabah ya. Wabah ini berawal dari satu tempat di kota di Cina, di kota Wuhan, yang pertama sekali terjadi awalnya tanda-tandanya itu sudah terlihat oleh para dokter di rumah sakit di sana ketika banyak orang demam. Tapi waktu itu belum tahu ada demam apa gitu, tapi kok rame gitu. Barulah mereka dunia menjadi kaget ketika pada tanggal 10 Maret ya terjadilah kematian yang pertama di dunia. Tanggal 10 Maret ya. Hari ini 31 Maret kematian itu sudah mencapai 37.000. Ya, sudah 37.000. Halo Mas Tri, ada masalah? Ada ya? Kita lanjut ya. Jadi dalam tempo beberapa hari, dari satu kasus kematian tanggal 10, sekarang sudah 37.000. Ini dahsyat ini. Dari satu kasus yang ditemukan pada akhir Desember 2019, sekarang sudah hampir 800.000. Jadi eskalasinya luar biasa. Jadi kita nggak bisa lagi sekedar tahu ya, tapi harus sudah ada aksi dan ada gerakan. Nah itulah adik-adik yang di front, yang berada di posisi terdepan dari Indonesia ini harus benar-benar memahami apa yang terjadi. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah virus yang awalnya hidup aman dan nyaman pada hewan. Hewan itu namanya adalah kelelawar, ya. Sebagian ada di katak dan sebagian lagi pada ular. Nah, ada sebagian masyarakat kita di sana itu memakan makanan jenis itu yang di sop, ya, dimasak atau di apa begitu ya. Nah, akibatnya sebahagian daripada virus yang ada di dalam tubuh hewan tadi, ingat ya, seluruh makhluk di muka bumi ini punya mikroorganisme yang cocok di dalam dirinya sebagai habitat tempat hidupnya. Dalam bahasa ilmiah disebut juga inangnya, emaknya, induknya, begitu ya. Nah, kita juga manusia, kita punya banyak kuman nih di tubuh kita ini. Punya banyak kuman ya. Nah, seorang profesor mengatakan begini, kotoran yang kita keluarkan dari tubuh kita, ya, yang namanya buang air besar, ya, itu 70% isinya adalah kuman. 20% sisa makanan. 10% itu adalah cairan. Bayangkan 70% yang kita buang itu kuman. Pertanyaannya, kuman dari mana itu? Padahal yang kita makan, makanan yang masak, yang bersih. Ada apa? Itulah dia dari dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini di bagian dalam ada kuman. Tapi kuman itu nggak ganggu. Masing-masing ada fungsi. Kalau di hidung, menghindari kita dari penyakit yang datangnya dari hidung. Kalau di mulut, dia gunanya untuk menghancurkan makanan supaya segera lumat dan bisa masuk ke dalam tubuh. Bayangkan kalau dikunyah gitu-gitu terus, ya. Nah, begitu di perut, dia diproses lagi, dihancurkan oleh kuman-kuman tadi itu. Ada kuman malah membantu membentuk vitamin ini, dan vitamin itu. Termasuk vitamin K untuk memperkuat sel darah kita, dan sebagainya. Nah, yang berbahaya kalau kuman ini pindah rumah. Nah, itulah yang terjadi.
kuman coronavirus itu berawal dari hewan, hewan dimakan oleh manusia, kumannya tetap bertahan di tubuh manusia, tapi dia merasa tidak nyaman di tubuh manusia. Dia ingin bertahan, dia ingin hidup. Disitulah terjadi pertarungan hidup mati antara dirinya dengan inangnya, yaitu manusia. Nah, inilah dia kondisi yang perlu kita pahami. Terjadi main kuat-kuatan antara si corona dengan manusia. Waktunya 14 hari. 14 hari. Karena umur dia cuma 14 hari dalam tubuh manusia. Kecuali kalau pindah lagi, nyambung lagi gitu. Tapi dalam tubuh manusia, dia akan berakhir selama 14 hari. Nah, orang-orang yang kuat, yang tubuhnya sehat, yang imun, ya nggak punya masalah kesehatan, insya Allah dia akan bertahan sampai 14 hari, sampai kemudian kumannya mati sendiri, dan dia sehat secara alami. Nah, itulah dia teorinya yang harus kita ketahui. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana cara perpindahan kuman-kuman ini? Kuman-kuman ini berpindah tidak melalui udara. Jadi kita jangan takut bernafas. Kecuali kalau di dekat kita ada orang batuk, hati-hati. Ya. Dan pada saat ini kita memang harus serba hati-hati. Karena kita nggak tahu batuk yang seperti apa itu dan sebagainya. Jadi sebaiknya mereka yang batuk harus menggunakan masker. Nggak punya masker, batukkan ke tangan bagian dalam kiri atau bagian kanan. Begini ya, saya perlihatkan contoh. Begitu. Tidak boleh begitu. Karena ternyata ketika batuk terbuka, itu munceratan ludah itu akan terbang sejauh 1 meter. Dan 98% munceratan itu nyampe pada orang yang berjarak 1 meter. 98%. Apalagi pada saat yang sama, begitu kawan sana batuk, dia tarik nafas. Pada saat yang sama, tak disadari, masuklah semua kuman itu. Itulah yang kita takutkan di masyarakat, makanya ada istilah jaga jarak. Ya, jaga jarak itu supaya munceratan ludah batuk atau bersin itu tidak terhirup oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang perlu kita ketahui lagi di sana, apa cara kita untuk mengatasi ini? Maka cara yang terbaik adalah sudah ada konsep negara kita supaya kita di rumah saja, ya, di rumah saja. Ada beberapa tahap yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu seperti misalnya yang pertama adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai biasakan cuci tangan pakai sabun. Ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Cuci tangan, sabunnya harus sabun cair, tidak boleh sabun yang biasa. Karena kalau sabun biasa yang bulat, walaupun wangi dia, tapi ini udah dipegang oleh siapa-siapa. Kita tidak tahu ini kuman ada di mana dari sabun itu. Tapi kalau cair, ini tinggal digosok. Caranya mula-mula permukaan dalam yang digosok, sampai buihnya banyak, kemudian dari arah atas bergantian begini ya, sehingga semua sela-sela dan semua permukaan kena, kemudian jempolnya juga diputar-putar oleh tangan sebelah dan bergantian ya. Kemudian diulang lagi disiram dengan air mengalir. Nah, itu sekitar 20 menit. Ini Anda PLKB mesti ajarkan caranya. Jangan cuci tangan ya, cuci tangan begini aja, tidak selesai karena di kuku ada. Nah, saya ulangi. Bagian dalam lebih dulu, kemudian punggung tangan, kiri kanan, kemudian jempol diputar, kemudian kuku itu menggaruk sisi dalam daripada tangan kita. Jadi akan ada dua yang terjadi, kukunya bersih, permukaan yang banyak pori-pori ini dan banyak gurat-gurat ini akan bersih. Begitu bergantian baru digulung kembali dan disiram. Itu sekitar minimal 20 menit. Ini harus diajarkan. Kalau tidak, orang asalan saja dan nggak ada gunanya. Dia ngaku sudah cuci tangan, tapi ternyata dia tetap kena kuman. Nah, ini tidak boleh. Satu-satunya cara, ya, hanya cuci tangan membuat kita aman. Kenapa? Karena perpindahan daripada kuman virus ini melalui tangan manusia. Dia tidak terbang melalui udara. Tadi percikan batuk itu bisa melekat di wajah kita, ya, bisa menempel di barang-barang sekitar kita,
baru tangan kita yang megang. Tangan kita ini yang mengantarkan. Mengantarkan kemana? Ke wajah kita. Wajah kita yang mananya? Dia bisa tumbuh kalau di daerah jaringan lunak. Jaringan lunak ada di mana? Di mata, di hidung, lubang hidung, dan di dalam mulut. Itu nggak sadar kita. Tiba-tiba merasa mata gatal, kocok. Hidung terasa tersumbat, korek, ngupil. Atau gigi terasa nggak enak, masuk. Pada tangan kotor. Di sini ada jutaan kuman. Nah, jadi kita hanya bisa putus dengan cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, tetap di rumah. Yang kerja, bekerja dari rumah. Nah, itulah sekarang pegangan kebijakan nasional kita yang harus kita perhatikan secara bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, adik-adik saya, ya. Nah, apa yang sedang terjadi ini sekarang? Dalam situasi begini, keluargalah yang paling tertekan. Sekali lagi, keluarga yang mengalami goncangan dalam situasi ini. Coba, selama ini orang pergi sekolah, selama ini orang pergi kantor, selama ini orang pergi belanja. Hari ini semua ngumpul di rumah dan apa yang mau dilakukan? Nah, kan gitu. Jadi keluarga mengalami goncangan besar. Ingat, bicara keluarga itu adalah tugas kita. Tugas BKKBN adalah membangun keluarga berkualitas. Inilah saatnya kita turun. Ya, kalau dulu kita turun datang ke rumah cuma ketemu kakek nenek. Kalau dulu kita turun cuma ketemu ibunya. Kalau kita turun kadang cuma ketemu anaknya. Sekarang kita akan ketemu dengan semua anggota keluarga. Jadi ini adalah momen, tapi awas. Jangan ilmunya tanggung, ya. Karena itu beberapa hari ini ikuti betul ini pelajaran, ya. Karena dia akan tanya, anaknya nanya, kakeknya nanya, bapaknya nanya, istrinya nanya, anak-anak yang lain nanya. Wah, kita bisa kelimpungan di situ. Kalau tidak mempersiapkan diri, ya. Nah, oleh karena itu, apa hal yang perlu kita ketahui di sini adalah dua hal, ya. Pertama, pastikan kita mengenal virus COVID-19. Kalau ditanya, kok namanya COVID-19, kok ada angka 19, maksudnya apa? COVID itu singkatan dari corona, fit, virus, D-nya disease. Coronavirus disease. 19-nya itu menunjukkan tahun 19. Dia ada di tahun 19 pada akhir Desember. Di mana? Di Cina, di Wuhan. Sekarang, kalau kita lihat, nanti kalau kalian punya dari handphone, silakan di browsing, buka Google, search, tulis di situ WHO. Nanti langsung tertulis WHO coronavirus. Klik, terus baca tentang informasi terkini. Sekarang sudah 199 negara sudah menjangkau virus ini. Artinya apa? Seluruh dunia. Indonesia tadi posisinya di bawah, sekarang sudah di ranking 36. Angka kematiannya lebih tinggi lagi, di ranking 17. Kita termasuk paling rentan, paling rapuh, paling mudah meninggal. Bahkan jumlah meninggal lebih banyak dari yang sembuh. Sedangkan dunia lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Nah, ini ada apa? Kita harus sadar, keluarga Indonesia kualitas kesehatannya belum membaik. Inilah gunanya kita harus turun. Jangan sudah kondisi tidak baik, tapi malah tercemar oleh virus yang sangat berbahaya ini. Jadi yang pertama, kenali virus COVID-19 dengan baik, dengan informasi yang benar. Jangan dari WA yang kita tidak tahu seperti apa kebenarannya. Ini yang kita lakukan sekarang melalui Pulak, supaya diperhatikan, kita sudah buka dan verifikasi semua dokumen, supaya bahan yang kita berikan ini adalah bahan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan diri kalian dalam melaksanakan tugas ke rumah? Saya mau mengatakan bahwa jangan takut. Saya percaya di antara kalian ini umumnya berumur masih muda. Betul ya? Masih muda, rata-rata di bawah 40. Nah,
inilah keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka-mereka yang berumur di bawah 40, itu angka kematiannya antara 0 sampai 2%. 0 sampai 2%. Luar biasa. Di bawah 13, 0. Nah, kenapa? Karena anak-anak itu mereka kualitas kesehatannya bagus. Makan teratur, ya, makannya cukup, istirahat cukup. Yang dewasa malah yang kurang teratur, ya. Nah, itu makanya mereka akan. Tetapi yang berbahaya dari mereka adalah dia membawa kuman. Karena anak-anak itu perginya kemana-mana. Lari sana, lari sini. Kesenggol sana, kesenggol sini. Pegang sana, pegang sini. Di badannya banyak melekat kuman. Tapi dia tahan. Yang berbahaya kalau kakek, nenek, opa, oma, eyang, opungnya meluk dia, cium dia, pindah kumannya, ambruk orang tuanya. Nah, karena si anak lebih kuat dari orang tuanya. Nah, kalian juga begitu. Para PLKB yang berumur di bawah 40, ya, insya Allah kalian itu adalah orang-orang tangguh dan sehat. Ya, tinggal atur jaga jarak dan jaga kebersihan. Ya, risiko Anda sangat amat kecil. Yang perlu Anda selamatkan adalah orang-orang yang tinggal di rumah, terutama yang lansia-lansia. Itu berbahaya sekali. Nah, yang terakhir, yang kedua tugas kalian. Apa yang mau disampaikan di keluarga-keluarga itu, konsep apa mereka lakukan di setiap rumah-rumah mereka itu, saya minta semuanya membuka kembali tentang 8 fungsi keluarga. Ini pesan dari Bapak Kepala BKKBN. Seperti misalnya, fungsi yang pertama, fungsi agama. Nah, di sana itu dalam fungsi agama, sebagai makhluk yang beriman, agar kita tidak panik. Dalam musibah ini, itu dulu konsep pertama. Jangan panik. Ada yang Maha Kuasa. Semuanya ini diketahui oleh yang Maha Kuasa sebagai sebuah cobaan kepada manusia. Jadi jangan panik. Jangan panik. Kalau kita panik, itu adalah sebuah kebodohan. Yang kedua, sebagai makhluk sosial dan budaya, berinteraksi, beradaptasi dengan sesama, dan bergotong royong mengikuti petunjuk pemerintah. Nah, itu ya, mengikuti petunjuk pemerintah. Jangan jangan ikut-ikutan. Ya, mohon maaf ya. Misalnya, contoh, sudah dikatakan oleh majelis ulama misalnya bahwa dalam beberapa minggu ke depan ini tidak ada Jumatan, misalnya begitu. Ada. Oh, tidak. Kalau kita tidak bersembahyang bagaimana? Masjid harus buka. Begitu semua masuk kemarin kejadian di Masjid Kebon Jeruk. Satu kena, semuanya harus dikarantinakan. Nah, repot kan kalau begitu, ya. Jadi tidak bisa. Ini lebih mendulukan hal-hal yang membahayakan, ya. Sedangkan kewajiban kita bisa dikerjakan di rumah. Yang ketiga, sebagai fungsi cinta kasih, maka disinilah keluarga harus berempati, tolong menolong, dan ikut bertanggung jawab dalam rangka mengatasi jangan terjadinya wabah yang lebih besar. Dengan membangun satu suasana cinta kasih di rumah, maka datang rasa empati. Aduh, kalau saya nanti jalan-jalan di luar, jangan-jangan saya ikut nyebar penyakit. Aduh, kasihan ya tenaga kesehatan jadi capek kalau bertambah terus pasien di mana-mana. Nah, dengan kita berdiam diri, menjaga kesehatan, itu adalah wujud daripada cinta kasih kita kepada sesama manusia. Berikutnya adalah keluarga sebagai fungsi perlindungan. Ya, apa itu? Keluarga harus kita bangun, kita ingatkan bahwa ini adalah tempat berlindung paling aman. Keluarga itu tempat berlindung paling aman. Oleh karena itu, dimanfaatkan kesempatan dalam rumah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang kelima adalah reproduksi. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita menjaga setiap orang dalam rumah itu pertumbuhannya baik. Anak balita, anak, remaja, orang tua, sampai lansia tumbuh dengan baik dan jauh dari penyakit. Nah, inilah fungsi reproduksi. Yang keenam adalah fungsi interaksi, ya, pendidikan. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini adalah lakukan, ajari mereka pendidikan menjaga kebersihan. Terutama, nah ini dia, cuci tangan pakai sabun. Ini adalah bagian dari pendidikan. Yang ketujuh
adalah hemat. Ya, ekonomi. Apa fungsi ekonomi? Bagaimana muncul pola hidup hemat? Dengan bagaimana? Dengan berlindungnya kita semua di rumah, dengan cuci tangan pakai sabun, maka otomatis kita terhindar dari sakit. Karena kalau sakit, biaya berobat tidak dapat diperhitungkan berapa banyak akan kita habiskan. Kalau tidak dari uang kita, uang negara. Kalau dari uang negara, maka semua jadi mendapat kesulitan. Nah, ini kehematan yang harus kita perhatikan. Terakhir adalah fungsi kebersihan lingkungan. Nah, untuk itu kita bangunlah semangat gotong royong, saling mengerti dan saling merasa dengan sesama yang lain untuk tidak saling menularkan, dan karena itu tetap berdiam di rumah, jaga jarak dengan orang lain. Jaga jarak ini bukan musuhan ya, jaraknya saja, physical distancing saja ya. Nah, inilah dia yang perlu adik-adik sekalian, dua hal yang perlu saya sampaikan di akhir. Pertama, mengenal virus COVID-19 dengan baik. Ini akan kita pelajari beberapa hari ini. Dan yang kedua, misi kita nanti sebagai PLKB untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah menyampaikan 8 fungsi keluarga. Demikian dulu, Ibu Ica, silakan jika ada yang bertanya. Bu Ica? Baik, makasih. Ya, Bu Yufi, silakan. Bu Yufi. Ya, atas reviewnya tentang pandemi COVID-19. Mohon izin, Bu Ica ada keperluan, jadi Nggak apa-apa. Ganti supir, nggak apa-apa. Diskusi Mohon memperkenalkan diri, Bu, biar adik-adik tahu. Selamat siang teman-teman PKB. Saya Yufi Siang, Bu. dari Pusdiklat BKKBN Pusat. Kami nanti akan membantu Bapak. Kalau ada yang mau bertanya, begini ya, kasih tangan supaya Ibu Yuli bisa lihat ya, Ibu Yufi bisa lihat. Mungkin kita lanjut saja ya Bapak ya. Jadi Lanjut. ada teman-teman PKB yang akan berdiskusi dengan Dr. Abidin, silakan melambaikan tangannya. Ya. Di raise hand, klik raise hand-nya atau boleh mengetik di sesi chat. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengklik chat di sebelah fitur kegiatan Zoom meeting. Kalau nggak mau ngisi speaker, ya bilang aja Bapak. Masa aku suruh ngisi speaker Bapak OPNG semuanya. Ini aja aku belum kelar. Mungkin itu dari Bu Ferawati. Ya, Bu Yufi, Ibu Ferawati nih, dia angkat tangan. Silakan Bu Ferawati aktifkan speakernya, unmute-nya dinyalakan. Nggak respon, Bu Yuf. Belum respon ya? Oke, Iya. nanti belakang. Mas maju. Riyandi Hidayat nih tadi sepertinya. Riyandi Hidayat menginfokan melalui chat ya Mas Ria. Silakan Mas Riyandi. Ayo adik-adik, selamat jangan siang. segan ya. Ya, Pak Dokter, ya, Ya, izin bertanya. Ya. Pak, mau bertanya. Mohon disebut Kebetulan, nama dari mana ya? oh ya, perkenalkan saya Riyandi Hidayat dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ya. Begini, Bandung itu di mananya? Di mananya? kebetulan saya di daerah Pasir Impun, Pasir Pak Impun Dokter. ya. Ya, daerah Antapani ke Iya. atasnya. Yes. Ya, kebetulan begini Dok, kasus di Kota Bandung tuh kebetulan kita di Bandung sudah ada korban, sekarang Ya. tuh kurang lebih 8 orang. Nah, kebetulan posisi pemakaman untuk korban COVID Corona itu ada di lingkungan saya. Kebetulan Ya. ada pemakaman yang lahannya agak luas, dan Ya. rekomendasi dari pemerintah pun di wilayah di lingkungan saya. Nah, kebetulan Ya. kemarin tuh kasusnya terkait pemakaman tuh ada beberapa pihak warga yang menolak pemakaman dari Ya. positif corona itu sendiri, karena Ya. mungkin informasi dari masyarakat, mereka berpikiran bahwa ketika sudah meninggal pun virus Ya. itu bisa menularkan kepada masyarakat sekitar. Padahal kan Ya. ketika tadi saya menyimak dari kata Bapak, Ya. ketika manusia inangnya sudah meninggal itu
virusnya pun ikut meninggal, Dok ya? Iya. Atau Saya akan gimana? jawab. Nah itu, Ah. itu untuk pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab ya, Mbak Yufi. Ya, silakan Bapak. Ya, jadi ini pertanyaan ini dari Mas Riyandi Hidayat dari Bandung, Jawa Barat. Rekan-rekan juga harus juga sama-sama memaklumi kalau muncul pertanyaan begini. Bagaimana kalau ada jenazah dengan kondisi positif COVID, gitu ya? Nah, ini sudah ada prosedur yang berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang ini kalau itu terjadi, maka yang bersangkutan akan langsung tidak lagi diproses sebagaimana biasanya, tapi diperlakukan seperti orang syahid, ya. Kemudian langsung dibungkus pakai plastik. Nanti siapa yang mensolatkan di kamar jenazah. Jadi tidak dibawa kemana-mana lagi. Dari kamar jenazah kalau di rumah sakit itu langsung ke makam. Jadi nggak bersentuhan, tidak bertemu dengan orang. Bahkan keluarganya pun nggak boleh lagi melihat. Sejak masuk rumah sakit aja nggak boleh dilihat. Itu ya. Untuk apa? Karena kalau sampai diperbolehkan, pasti disentuh. Nah, apa yang disentuh? Ya apa saja yang ada di badannya. Sudah ada kejadian kemarin kan, minggu lalu, ketika ada jenazah yang sudah dibungkus plastik, rapi, diserahkan keluarganya minta, ya akhirnya diserahkan kepada keluarga. Taunya bukan dimakamkan, tapi dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, dibuka, geger ratusan orang kena. Itu dia. Jadi hanya kalau bersentuhan, ingat itu. Karena itu ini nih tangan, ini dia, ini yang membawa ke tubuh kita, bukan orang lain, bukan benda lain, tidak. Ini dia. Bisa melalui pena, bisa melalui handphone. Maka itu semua barang-barang ini harus benar-benar kita jaga milik sendiri, ya. Kita bersihkan setibanya di rumah, itu ya. Nah, silakan. Cukup, silakan. Pak Yufi. Iya, Bapak. Gimana, Mas, responnya untuk Mas Riyandi? Apakah cukup jelas? Izin sedikit juga mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Kebetulan kan saya pun dapat informasi dari dokter di rumah sakit. Apa Ya. betul? Katanya tuh kata beliau mayat yang sudah terjangkit COVID tuh maksimal tidak boleh dimakamkan maksimal 4 jam. Itu katanya, Dok. Ya. Itu apa benar atau? Iya, ya begitu. Jangan berlama-lama. Nggak perlu berlama-lama. Gitu ya. Tapi jangan takut, dengan prosedur yang baik dari rumah sakit, makanya harus berada di rumah sakit yang benar gitu. Begitu itu terjadi kan situasinya kan langsung dikarantina, diisolasi. Apabila terjadi seperti yang kita katakan tadi itu, maka langsung dibungkus, langsung ke makam. Jadi itu sudah selesai. Nggak perlu lagi kita bicarakan malah. Kita kalau ditanya oleh keluarga, sudah tenang saja. Sekarang semuanya diselesaikan di rumah sakit, malah keluarga sudah nggak ketemu. Gitu, ya. Oke. Siap. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Riyandi. Terima kasih, Mas Riyandi. Baik, kita lanjutkan mungkin yang bertanya selanjutnya dari Fazri Sri Ramayanti. Silakan Mas atau Ibu. Izin bertanya, katanya manakah yang lebih rentan terinfeksi COVID? Yang lebih tua atau yang lebih muda, Bapak? Nggak kelihatan orangnya ya? Ya, silakan yang bertanya melalui chat. Oh, chat ya? Ya. Oke, berarti dia nggak bisa muncul ya. Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Siapakah yang lebih rentan? Ya, saya sudah katakan tadi, di bawah 40 itu relatif kuat. Bahkan di bawah 13, angka kematiannya 0. Saya sudah katakan tadi ya. Tapi di atas 40, 45, makin naik, makin besar. Itu sesuai dengan kondisi fisiologisnya manusia itu makin berumur, makin rentan. Imunitasnya pun menurun, daya tahannya pun menurun. Itu memang alami. Karena itu yang berusia di atas 45 yang disebut dalam program kita pralansia 45-60 dan lansia di atas 60, ini harus menjadi perhatian adik-adik PLKB ya.
Kalian kan sudah punya data keluarga, sudah punya susunan isi daripada setiap keluarga dari hasil pendataan keluarga. Kalian tahu rumah mana yang ada lansianya. Beri perhatian khusus di situ. Supaya lansianya nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh. Ya. Bahkan dia nggak boleh kontak dengan cucunya. Karena cucunya bisa menjadi carrier buat dia. Bisa menjadi perantara kuman kepada dia. Walaupun dia di rumah, di kamar. Tapi kalau cucunya masuk, wah nyampe kumannya. Si cucu sehat, ketawa-ketawa. Karena dia sehat dan kuat. Kuman nggak bisa gangguin dia. Tapi di badan dia, di tangan dia, itu isinya kuman. Pindah ke kakek, nenek, oma, eyang, opung tadi. Nah, daya tahannya rendah, jatuh sakit. Si cucu tetap riang gembira. Jadi poinnya adalah semakin bertambah umur, semakin rentan. Dan semakin buruk kerentanannya kalau kebetulan ada penyakit jantung, ada penyakit paru, ada asma, ada gangguan pembuluh darah, ada kanker, apalagi ada diabetes. Nah, ini kalian boleh tanya nanti di keluarga itu. Jadi enak nih ceritanya nanti kalian di tiap rumah. Selain cerita 8 fungsi, kalian bisa menjelaskan masalah kesehatan tanpa harus jadi dokter, ya. Ya, lanjut, silakan. Baik, Bapak Ibu izin jika ada pertanyaan langsung mengaktifkan speakernya di briefing ya Bapak Ibu. Ini Silakan. Nih, Bu Yufi. Ya, Mas Tri, izin. Ini peserta COVID-120 nih, yang pakai baju merah. Iya. Kan Ibu angkat tangan tadi ini dia. Ya. Bu, diperkenalkan. Iya, Assalamualaikum, selamat sore. Saya Herawati dari Depok, Pak. Punten Pak Dokter mau bertanya. Ini rada riuh soalnya di wilayah kami. Menurut berita dan di televisi pun banyak ya orang yang disemprot dengan cairan disinfektan. Nah, itu sebenarnya berbahaya nggak sih untuk tubuh? Karena kan menurut informasi yang beredar sekarang pun katanya ternyata nggak bagus, nggak boleh langsung kena ke tubuh, begitu Pak. Mohon pencerahannya Bapak Dokter, punten. Ya, jadi sebenarnya desinfektan ini lebih diutamakan untuk digunakan kepada bahagian lain dari kulit tubuh kita. Misalnya pakaian, ya. Karena pakaian kan nggak mungkin dicuci pakai sabun, ya. Ini dia persoalannya. Jadi kita datang dari mana, apa yang dilakukan? Desinfektanisasi, disemprot, tapi juga jangan banyak-banyak. Tapi tolong sembunyikan tangan dan wajah, jangan kena. Ada pula kemarin foto itu wajahnya yang disemprot kayak nyuci mobil. Aneh itu betul-betul betul-betul lebay itu. Nggak benar, nggak ngerti. Sangat tidak ngerti. Nah, kita jangan begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa desinfektan adalah alat pembunuh mengandung alkohol. Dia hanya dapat menghancurkan kuman-kuman lain yang melekat di barang-barang di tubuh kita, ya, tapi tidak efektif untuk kuman yang kandungannya lemak seperti virus COVID ini. Dia COVID ini kalau ada gambarnya itu kayak bola, itu sekitarnya itu lemak. Lemak itu tidak bisa hancur oleh alkohol, malah mengeras dia lemaknya itu. Mengeras dia, ya kan? Tapi kalau kena sabun, leleh dia. Nah, jadi karena itu bagian tubuh kita yang kelihatan ini adalah dengan menggunakan sabun. Wajah juga kita sabuni, begitu ya. Sehingga ini bersih, aman kita. Nah, itu dia. Kalau ada perkataan bahwa berbahaya pada kulit, benar. Karena kalau dia kena ke kulit, yang saya katakan tadi itu, kuman-kuman baik yang sudah tinggal memang di tubuh kita untuk jaga tubuh kita, mati. Mati. Siapa yang jaga nanti? Kalau terlalu banyak pakai alkohol di mana-mana, apa yang menjaga tubuh kita? Itu sudah ada di sini jutaan ini di badan kita ini. Tapi dia menumpang, beruntung, dan saling menguntungkan dengan tubuh kita. Dia yang jaga kita. Dari berbagai macam kuman lain yang kalau datang, mereka perang, mereka bertempur, dan dia menang, jaga kita. Gitu. Nah, jangan dirusak dengan desinfektan. Karena itu kalau mau didesinfektan itu cukup
barang-barang saja. Misalnya apa? Sepatu, kita datang dari mana nih? Ya kan? Baju kita disemprot, kemudian sepatu yang kita pakai, sendal kita yang kita pakai, tapaknya, jangan lupa tapaknya disemprot, begitu ya. Semprot kiri dan kanan, begitu. Nah, Berarti keliru ya, Pak? Ya keliru. Misalnya sepeda motor, ya kan? Kan kita pegang itu sepeda motornya juga badannya, itu boleh di desinfektan kendaraan kita gitu. Karena kalau dicuci pakai sabun nggak pas gitu. Yang pas itu adalah dengan desinfektan. Demikian De Herawati, terima kasih ya. Depok hati-hati. Ya Bapak. Oke, terima kasih. Sementara kita mau mungkin bertanya ya Depok dengan Jakarta ya. Ya. Mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Berikut nomor 5. Ayo, yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Tadi ada suaranya. Mau bertanya? Bertanya. Ya. Foto Ibu Riri malah yang kelihatan tadi. Ayo, lanjut. Rizdah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari nama saya Rizda dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari ya. Kendari ya. Mau bertanya ini sesuai dengan kejadian di sini, Pak. Apakah memang harus kayak seperti kalau kita dari belanja ke supermarket begitu, apakah barang-barangnya itu memang harus dicuci dulu? Kejadiannya di sini tuh banyak yang kayak begitu, Pak. Sebelum saya jawab, bisa nggak cerita tentang soal jenazah itu? Supaya teman-teman juga tahu ya. Itu dari Kolaka, Pak. Kabupaten Kolaka, iya. Kabupaten Kolaka. Memang setelah diatasi di Rumah Sakit Bahtera Mas itu memang sudah sesuai prosedurnya, Pak, sudah dibungkus, pokoknya sudah diisolasi. Cuman katanya pihak keluarganya tidak terima karena menurut keluarganya itu bukan karena virus, meninggalnya bukan karena virus, makanya keluarganya tidak terima. Iya, seperti itu, Pak. Cuman katanya pas juga sudah dibawa ke Kabupaten Kolaka, katanya hasil tesnya juga belum keluar. Cuman yang para pelayat itu memang sudah disuruh diisolasi masing-masing, isolasi diri masing-masing. Seperti itu, Pak. Kalau untuk menurut penyakitnya itu kita juga belum tahu karena memang sama sekali belum ada hasil tesnya, Pak, dari lab. Jadi begitu. Jadi Rizda, ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagus ya. Hari ini memang barang apa saja yang kita bawa dari luar, barang belanjaan, kita nggak tahu ya. Sebelum kita, apakah barang yang akan kita beli itu sudah dipegang orang? Nggak ada jaminannya kan? Misalnya mau beli apa kita? Dari mart mana, dari toko apa, atau dari kedai mana, begitu ya. Nah, termasuk orang yang membungkus barang, kita juga nggak tahu tangannya bagaimana, sudah pegang apa. Jadi memang kita harus hati-hati. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada setiap keluarga Indonesia. Jangan bawa kuman ke dalam rumah. Karena itu, semua barang yang kita pakai dari luar, sepatu, pakaian luar, itu kalau boleh kita lepas di luar. Kalau sepatu tadi sudah saya katakan didesinfektan, baju juga begitu kumpulkan, begitu ya. Pada bagian luarnya saja, ya. Nah, kumpulkan, kemudian masukkan ke tempat cucian, direndam dengan air sabun, gitu. Jangan dibawa ke kamar, apalagi dibawa tidur dari luar, ya udah nggak benar itu ya. Karena kita nggak tahu, dia bisa menempel dari batuk orang di luar sana, nempel di kerudung kita, nempel di baju kita nggak tahu. Nah, baru menjadi masalah ketika kita meletakkan badan kita, pakaian kita, dipegang ini pakaian, tersentuh, pindah di tangan. Nah, kalau sudah di tangan, ini jadi masalah. Di tangan, pegang mata, pegang hidung, pegang bibir, atau pegang makanan, masuk ke dalam mulut. Selesai. Kenanya di situ. Kalau masih nempel di badan, nggak apa-apa. Karena itu kita lepaskanlah semua pakaian kita, barang kita di luar. Belanjaan kita. Nah, kita semprotlah itu semua. Gitu.
Ya, saya begini nih. Contohnya ini saya ingin tunjukkan ini. Ini istri saya buat ini. Mudah-mudahan bisa dilihat dari kawan-kawan di sana ya. Itu seperti ini ya. Nah, ini ada apa ini? Ini bekas apa nih? Spray. Bekas Setrika, apa Pak. namanya? Untuk setrika, ya kan? Nah, setrika ini ya kan. Nah, ini kan, ya kan? Kita isi beli alkohol, gitu kan? Beli alkohol. Nah, sekarang saya sembur nih ya. Misalnya ini pintu baru datang nih. Nah, ini saya sembur ini. Kan sudah dipegang, saya sembur. Nah, begini nih kerjaan sekarang. Itu yang perlu kita ajarkan kepada yang bagian-bagian pintu keluar. Kalau sepatu misalnya, mana sepatu saya? Udah di luar tuh. Biasanya sepatu nggak pernah ada di luar, sekarang di luar tuh. Jejer itu di bawah itu. Sudah disembur semua itu. Nah, itulah contoh kehati-hatian kita hari ini ya. Jadi banyak yang bisa kita buat seperti itu. Ada satu botol lagi saya buat dari mana? Ini. Ini bekas botol apa nih? Bekas botol minyak pijet kutus-kutus. Oh ya, kutus-kutus. Ini nih saya ganti. Bisa nyembur kan? Buat sendiri. Gitu. Isinya alkohol 70% seperti ini. Saya sudah stok ini beberapa ini kayak begini nih. Alkohol harganya murah, cuma 20.000. Itu ada tulisannya tuh 20.000 dari apotek, ya kan? Nah, banyak ini. Nah, itu stok lah ini apa namanya masker, ya kan? Jadi kalau kita mau keluar siapkan masker, ada tamu kita berikan masker, siapa yang kekurangan kita berikan masker gitu. Nah, inilah cara kita preventif yang perlu kita ajarkan kepada keluarga karena kita kan akan datang ke rumah-rumah dari rumah masyarakat. Jadi kita ajari yang praktis saja, nggak perlu harus beli apa namanya itu alat semprot. Wah, kemana nyarinya? Apa yang ada di rumah aja. Nggak bisa, ya udah botol alkohol tadi tetesin aja ke kain. Nah, udah itu aja digunakan kita lap kemana-mana yang kita rasa sudah dipegang. Pintu mobil, kalau pakai mobil, atau stang sepeda motor. Badan sepeda motor, lap. Setiap pulang dari mana-mana. Kasih alkohol, dilap di situ. Begitu ya. Jadi kita mudahkan saja. Silakan Mbak Yufi. Guntur Pak, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Silakan Bapak, lanjut. Pak Guntur ya, silakan Pak. Siapa namanya? Guntur Pak, Kalimantan Barat, Guntur, Kabupaten ya, Kuburaya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Guntur Pak, Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Singiraya. Yang jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan corona itu kan batuk Pak. Ya. Ya, yang saya pengen tanya khasnya tuh seperti apa Pak? Karena ya maklum, zaman saat ini kita saling mencurigai Pak. Batuk aja kita udah mulai menjauh Pak. Iya, benar itu. Itu sikap paling bagus. Flu juga kita udah mulai menjauh. Artinya istri flu kita udah mulai menjauh Pak. Iya. Penjelasan dari Bapak, ciri khas dari corona ini batuknya yang seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Ditunggu penjelasannya. Iya. Baik, adik-adik sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ada ciri khas dia. Pertama yang akan terjadi dalam 3-4 hari setelah dia terpapar, itu diawali dengan demam. Ya, demamnya enteng saja. Ingat ya, ini spending time-nya ini 14 hari. Ya, 14 hari nih, masa peperangan itu 14 hari. Pertarungan antara dia dan saya, ya, 14 hari. Dalam 3-4 hari pertama itu akan terjadi demam ya. Dan kemudian urutan berikut datang batuk. Nah, mulai datang batuk ya. Batuknya sekali-sekali. Nah, apa yang terjadi dengan batuk itu? Karena si kuman tadinya baru sampai di leher, demam. Sekarang sudah turun di dada ya, sudah menggerogoti paru-paru.
Nah, uniknya virus ini sangat senang dengan paru-paru. Ternyata paru-paru itu mengandung bahan makanan yang paling cocok untuk dia. Itulah makanan dia, paru-paru itu. Makanya gambaran paru-paru orang yang terkena itu warnanya putih. Harusnya paru-paru kita itu warnanya gelap. Artinya tembus cahaya. Jadi sekarang putih, tidak tembus cahaya. Berarti sudah mengalami infeksi yang luas. Banyak lendir dan cairan di sana. Efeknya apa? Datang sesak. Jadi demam, batuk, sesak. Nah, ada teorinya begini. Kita disuruh tarik napas begini, dalam-dalam. Tahan sambil dembus pelan-pelan. Nah, kalau kita merasa enteng, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu tanda-tanda batuknya ya. Jadi memang kita nggak usah terlalu pinter dalam urusan batuk ini. Pokoknya kalau kita lihat orang ada dites dengan termogan, di kening apa ini peserta COVID-164 ini yang kelihatan sekarang ini, naik dipasang di keningnya itu alat pengukur panas begini, dilihat panasnya, kayaknya nggak apa-apa, tapi sudah 38 atau 38, nah ini harus kita curigai dulu. 3 hari kemudian batuk, dia masuklah dia ke level ODP. Tunggu dulu, belum ODP ya. Kita tanya dulu dia, kamu datang dari mana? Oh, saya nggak dari mana-mana, cuma di rumah saja. Pernah ketemu orang sakit nggak? Enggak. Nggak pernah saya kemana-mana, nggak pernah ketemu orang. Oh, kalau gitu ini orangnya namanya OTG. Ya, orang tanpa gejala. Nah, ya, tanpa gejala. Tapi dia demam. Tapi nggak ada riwayat. Nah, terus kita ambil contoh. Kalau kalian pernah mendengar dan membaca Menteri Perhubungan ya, kan mengalami positif kan? Positif virus. Itu baru terjadi di hari ke-14. Dicek mundur ke belakang. Ada apa 14 hari ke belakang? Di mana dia kenanya? Oh, ketahuan. Ternyata di tanggal 1, ya, ternyata di tanggal 1, beliau menerima ya orang-orang yang sudah mengalami infeksi dari tengah laut dari kapal Princess Dynamic, ya, diangkut mau dibawa ke Pulau Galang untuk dikarantina. Sebagai Menteri Perhubungan itu urusan dia. Tapi ternyata mungkin dia bersinggungan atau memegang sesuatu sehingga dia kena. Ya, dia pegang, kena ke badannya, dia korek-korek hidung macam-macam sama mulut atau mata atau makanan melalui tangannya, maka terkenalah dia. 14 hari kemudian baru ketahuan dia positif. Nah, dalam 14 hari itu kemudian dicek oleh tim medis, siapakah orang yang ketemu dengan Bapak ini sebelum jadi positif? Oh, ketahuan, termasuk rapat kabinet dengan presiden, dengan menteri-menteri. Maka semuanya disuruh harus isolasi 14 hari. Itulah yang namanya ODP, orang dalam pengawasan. Kalau orang-orang ini kemudian menjadi jatuh demam, demamnya jadi jatuh sakit, dia menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Artinya orang yang harus mendapat obat. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kalau ini nanti menjadi positif, maka dia harus dikarantina. Nah, tidak boleh lagi di rumah, tak boleh mana, harus masuk ke rumah sakit, dikarantina di sana, begitu. Sampai lepas 14 hari, dan dia menang, dia sembuh, dia sehat, baru boleh pulang. Begitu ya. Nah, tapi sekarang seperti yang dialami oleh Bapak Presiden kita, maupun Bapak Kepala BKKBN, kalau kalian lihat ada fotonya, sempat berfoto dengan Bupati Kerawang, yang kemudian ternyata positif, maka Pak Kepala BKKBN dengan stafnya yang ikut berfoto bersama di acara itu harus mengurung diri 14 hari. 14 hari. Selama 14 hari itu harus mengukur temperatur tubuh, apakah naik terus atau bagaimana dan bagaimana, ya. Itu 14 hari untuk membuktikan apakah terkontaminasi atau tidak terkontaminasi. Tapi sekarang ada satu metode yang mempercepat semua proses itu, namanya rapid test. Sehingga 4 hari setelah berfoto itu, seminggu setelah itu ketahuan
Bapak Kepala BKKBN kita, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, dan tim yang ikut berfoto di situ dan ikut dalam acara itu, semuanya dinyatakan oleh Rumah Sakit Persahabatan negatif. Jadi nggak nunggu 14 hari negatifnya. Jadi ada 2 metodologi, satu berdiam diri di rumah dengan isolasi menunggu 14 hari, atau dengan rapid test memutuskan lebih cepat positif atau negatif. Jadi negatif. Begitu juga Bapak Presiden, sudah rapid test, negatif. Menteri di kiri kanannya rapid test, negatif. Nah, itulah dia soal tanda-tanda. Tapi yang penting adalah setiap yang batuk, ingatkan. Kalau tidak ada masker, lihat tangan saya. Halo, lihat tangan saya, batuknya ke tangan bagian dalam. Begini. Ini ajari kepada keluarga-keluarga. Nanti kalian ke rumah-rumah penduduk, ya, ke rumah-rumah masyarakat sambil mengajari masyarakat. Nah, batuknya ke bagian lengan baju sebelah dalam. Nah, gitu. Kalau tidak, ya pakai masker. Seperti yang saya tunjukkan tadi itu, setiap yang batuk harus pakai masker. Begitu. Demikian, Mbak Yufi. Silakan. Yang lain? Bertanya, izin. Ya. Nah, itu dia. Tangannya sudah melambai. Ya, silakan. Mbak Yufi. Nah, silakan. COVID-164. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Widya Hamid dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya mau bertanya, Pak Dok. Iya. Apakah masker kain yang biasa kita beli di pasaran menjamin tidak terhindar dari virus? Ya. Masker kain, Pak, terjamin tidak? Ya, jadi begini. Ya. Semua yang dijual resmi di pertokoan itu sudah diukur, dinilai oleh lembaga pengedar barang. Dalam hal ini Badan POM. Sudah ada, kalau dibaca nanti labelnya sudah ada PIRT atau PPOM begitu. Atau ada SNI. Nah, kita tidak usah ragu, tetapi yang paling penting itu hanya digunakan oleh orang batuk. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting ini, bagaimana Pak kami nih kalau berkunjung ke rumah-rumah masyarakat? Apakah kami harus memakai masker? Padahal kami kan tidak orang sakit, kan begitu ya? Gak apa-apa, tapi kalian harus minta izin dulu kepada masyarakat. Bapak Ibu, saya terpaksa menggunakan ini ya. Ya, mana tahu nanti saya tiba-tiba batuk, walaupun saya sehat, gitu, ya kan? Pura-puranya, supaya jangan tersinggung dia, ya. Karena kita akan mengatakan yang pakai masker hanya yang batuk. Kalau kita pakai masker, karena kita nanti nggak nyangka kalau tiba-tiba kita sedang ngomong, ada yang batuk di sebelah kita, kan jadi repot gitu. Loncat kita gara-gara dia batuk. Ya. Izin Pak, maksud saya masker kain Pak. Kain. Iya, sama. Ya. Kalau itu produk yang legal dijual, itu sudah aman. Makasih ya. Pak. Tetapi harus diingat, masker tidak menjamin kuman akan bertahan di masker kita. Ya. Jadi tetap jarak yang terpenting. Masker itu hanya menghalangi semprotan ludah kita keluar. Semprotan ini paling jauh adalah efektif 1 meter. Dalam 1 meter, ya, dalam 1 meter itu 98% muncratan kita itu nyampe. Dalam 1 meter, 98% muncratan kita itu nyampe kepada orang lain yang ada pada jarak 1 meter di sekitar kita. Wow, nggak tanggung itu. Bayangkan begitu dia batuk, saat yang sama kita nguap. Pada saat yang sama kita tarik napas, masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang kita takutkan. Karena itu kita ingatkan betul, yang batuk harus pakai. Gitu, harus pakai. Walaupun itu tidak bisa kita duga kan. Karena itu sebagai petugas kita kantongilah masker yang bisa kita bagi kepada orang kalau kita menemukan orang batuk sambil mengajari mereka etika batuk. Nah, itu dia, Dik. Terima kasih, Pak. Silakan berikut. Terima kasih. Mbak Yufi. Silakan Ibu Rizka. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan kami mendapatkan kasus. Rizka dari mana?
Oh ya, mohon izin. Saya Ikhtiar dari DIY, dari Jogja. Jogja. Ya. Jogja di mana itu? Kabupaten Bantul, Pak. Bantul. Ya, monggo. Ya, mohon izin bertanya. Jadi terkait di tempat kami itu ada warga yang dia baru punya riwayat perjalanan 14 hari dari daerah pandemi itu. Nah, di situ kami mengedukasi bahwa yang bersangkutan itu harus isolasi selama 14 hari. Ya. Pada saat kita mengedukasi itu muncul pertanyaan begini, Pak, ini agak private sih sebenarnya. Tapi Mbak, saya boleh nggak berhubungan dengan suami saya? Nah, itu pertanyaannya yang cukup private. Kemudian dalam waktu itu juga, apakah satu keluarga itu harus diisolasi atau tidak? Karena bagaimanapun dia sudah bertemu dengan anaknya, dia sudah bersentuhan dengan anaknya, dan dia juga sudah bertemu dengan pasangannya, gitu, Pak. Dan kemarin karena waktu itu kami jawab ya, kalau bisa ditunda dulu untuk hubungannya sampai 14 hari ke depan. Tapi beliau masih berkira, apa bukti ilmiahnya? Gimana? Emang ada bukti ilmiahnya seperti itu? Karena sejauh ini baru yang kita ketahui adalah droplet melalui air, melalui mukosa dan juga melalui apa Pak, hidung, mata dan mulut, begitu Bapak. Terima kasih. Iya. Benar. Baik, Mbak Iska, ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Sangat bagus pertanyaannya. Jadi, kawan-kawan sekalian juga harus memperhatikan hal ini ya. Bahwa yang perlu kita curigai itu adalah, saya sudah katakan tadi, kalau orang itu hanya batuk atau demam, tapi tidak ada riwayat dia datang dari daerah terdampak dan tidak ada riwayat dia kontak dengan orang yang sudah positif, itu namanya OTG, orang tanpa gejala, ya. Tapi kalau ada riwayat seperti yang diceritakan oleh Mbak Iska tadi, maka dia disebut dengan ODP. ODP itu wajib mengisolasi diri selama 14 hari, ya. Yang diisolasi itu siapa? Ya dirinya dari orang lain. Sekalipun orang lain itu adalah istrinya atau suaminya. Ya, nggak boleh. Siapa yang menjamin? Masalahnya kuman ini nggak kelihatan. Jumlahnya jutaan, bukan satu. Nggak kelihatan. Ukurannya itu nano. Nggak bisa dilihat oleh mata. Pakai mikroskop juga mesti mikroskop elektron yang putarannya harus sekian ribu kali baru dia terlihat. Nah, jadi sangat-sangat halus. Kita nggak tahu di mana. Karena itu ajaran agama kita sudah clear soal itu. Jangan mendulukan ketidakbaikan daripada manfaatnya. Jangan kita perbandingkan. Loh, kalau hubungan suami istri itu kan lebih bermanfaat daripada penyakit. Iya, tapi dalam urusan ini ajarannya itu mendulukan menghindari mudarat daripada manfaat. Dulu kan pilihan kita sukanya begini, manfaat atau mudarat. Kita harus pilih manfaat daripada mudarat. Benar ketika pilihan itu A atau B. Tapi kalau pilihannya mengancam mudarat, maka pilihannya adalah hindari mudarat daripada manfaat. Manfaat bisa ditunda. Manfaat itu bisa disabarkan. Tapi kalau mudarat, gimana mau disabarkan dengan mudarat? Nah, itu ajaran, ya. Karena itu kita mesti pandai menyampaikan ini. Tapi Mbak Iska, jika persoalannya adalah menyangkut konseling kepada keluarga yang baru pulang dari daerah wabah, ini kita harap kita dorong ke puskesmas, ya. Kita dorong ke puskesmas. Biarlah puskesmas yang menjawab, ya, untuk mengatur dan menata bagaimana istrinya atau suaminya, bagaimana dengan anaknya, seperti apa isolasinya. Jadi jangan kita hanya mengkonseling saja, tetapi tindakan model contohnya harus melalui puskesmas. Jadi adik-adik, para PLKB, jika menemukan kasus begini, kewajiban kita adalah melaporkan ke puskesmas, supaya puskesmas mengambil alih tata cara pengamanan isolasinya. Begitu. Nah, ini udah kelihatan Mbak Ica. Izin Pak, Natuna ingin bertanya Pak. Wah, ini Natuna ini dari tadi nih. Silakan. Ini paling jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Terima kasih
Ibu moderator dan Bapak. Salam kenal buat rekan-rekan yang lain. Saya Sirojudin dari Natuna. Sirojudin ya. Iya. Untuk di Natuna untuk sekarang memang belum ada yang suspek positif, Pak. Waduh, alhamdulillah. Beberapa hari kemudian kemarin ada yang dari mahasiswa dari luar daerah banyak yang pulang, Pak. Oh. Nah, ya itu pun diminta dari puskesmas setempat setiap kecamatan untuk laporan, gitu kan, untuk isolasi 14 hari. Bagus ya, bagus. Ya. Dan ada penyemprotan di setiap tempat gitu ya. Tapi namun masih ada juga mahasiswa yang berkeliaran karena ada juga alasannya karena udah online sekarang tugas kuliahnya, jadi orang itu mencari jaringan gitu yang tidak mendapatkan jaringan. Jadi saya sebagai PLKB mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk hal ini, Pak. Yang kedua itu, sebentar, yang dimaksud dengan mencari jaringan tadi apa itu? Itu untuk mengerjakan tugas, Pak, tugas kuliahan. Karena kan udah pakai online. Iya. Iyalah, artinya bisa dikerjakan di rumah kan? Karena di tempatnya tidak sampai jaringan, Pak. Tidak ada jaringan. Oh, jadi dia cari sinyal, misalnya di kedai kopi, begitu ya? Di tempat-tempat ada internet. Iyalah, kesana dia ya, nongkrong di situ dia ya. Oke. Yang kedua, Pak, saya ada satu lagi, Pak. Iya. Untuk hewan kucing ataupun anjing itu kan banyak dipelihara sama orang. Itu termasuk hewan-hewan jinak. Apakah itu juga bisa menyebarkan virus corona, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, ini pertanyaan Sirojudin bagus sekali ya. Jadi tren di dunia maya hari ini ada pilihan hidup orang itu adalah yang penting sinyal ya, yang penting pulsa. Yang pertama pulsa, yang kedua sinyal. Ada pulsa nggak ada sinyal tak jalan juga ya. Ada sinyal nggak ada pulsa sama juga. Jadi dua-dua itu perlu. Pulsa dan sinyal itu seperti satu sisi mata uang begitu ya. Nah, ketika bicara sinyal, ini terpaksa orang kadang-kadang harus pergi kemana, nongkrong di mana. Inilah yang dikatakan oleh Bapak Presiden maupun para pejabat tinggi negara kita, hindari kumpul-kumpul. Nah, inilah resikonya itu. Apa boleh buat? Nah, disinilah kita berharap advokasi kepala BKKBN kita di Kabupaten Natuna itu ya bisa mendorong pihak Telkomsel itu mengembangkan jalur sinyal ini lebih luas, gitu ya. Terutama itu tulisan di belakang Adinda Sirojudin itu ada Kampung KB Natuna. Nah, kampung-kampung KB ini harusnya sinyalnya bagus supaya mereka bisa mengikuti berita-berita tentang program KB yang kita layangkan melalui media sosial, melalui IT, melalui HP, melalui WA, dan macam-macam gitu ya. Jadi ini dihindari juga nongkrong. Di banyak tempat, bahkan di luar negeri, semua yang namanya kedai kopi sudah tutup. Jakarta sekarang sebagian besar toko-toko tempat makan tutup, kecuali yang menjual makanan. Jual makanan pun beli langsung pulang, nggak boleh nongkrong, nggak boleh nunggu. Beli pulang, beli pulang, beli pulang. Di Malaysia, orang malah nggak bisa membeli. Dari rumah dia online, nanti petugas yang driver yang ditentukan oleh pemerintah mengambil, kemudian mengantar kembali dalam keadaan dibungkus dengan cara yang benar. Begitu. Jadi tidak ada cerita membeli, menunggu, tidak ada lagi. Nah, seperti itulah situasinya. Karena virus ini memang luar biasa di mana-mana. Pertanyaan kedua, apakah kucing, anjing, dan binatang peliharaan lain dapat menularkan? Sampai sekarang, penularan daripada COVID ini hanya bisa dilakukan dari manusia kepada manusia. Ya, tetapi harus diingat, kalau orang yang tertular itu batuknya ke badan kucing, ya di badan kucing lah itu air liur itu. Ya kan? Kemudian dipegang pula oleh manusia ini badan kucing. Jadi bukan kucing yang membawa kuman. Beda ya. Kalau yang dimaksud dengan carrier itu adalah kuman itu bisa masuk ke dalam tubuh, bersembunyi dalam tubuh kita. Walaupun kita udah mandi bersih, tapi dia sudah ada dalam tubuh kita. Sehingga nanti batuan kita itu yang akan memindahkan ke tangan manusia yang lain. Gitu ya. Batuan kita itu sudah dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita sudah perang, kita udah demam-demam,
batuk kita. Nah, batuk kita itulah tetesannya itu yang terpegang oleh orang lain. Jadi situ mekanismenya. Kalau kucing, bekas batuk kita ada di badan kucing, sepanjang kita cuma pegang kucing, tapi tangan kita tidak pegang ke mulut, ke mata, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi nggak salah kucing, nggak salah anjing. Ya. Oke. Silakan. Mau bertanya? Mohon izin, Ya. Pak Abidin. Iya. Siapa dulu? Bagaimana ini dengan waktu ini? Ya, mohon silakan izin, Pak bicara. Abidin. Ini kuliah kita ini Iya, kan mohon tidak maaf, berakhir ini hari saya ini, baru masih kembali lagi. lanjut Siap. ya. Iya. Silakan Bica, silakan Baik, Bica. sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Cuman mohon Mohon izin, kepada memang waktu peserta kita itu lah. sampai jam 3.30, Iya. Pak Abidin. Jadi mungkin satu Iya. pertanyaan lagi. Setelah itu kita Boleh. tutup mungkin ya, Pak. Iya. Silakan Iya. Pak, Silakan. bagi Bapak Ibu yang ingin Siapa yang bertanya paling satu jauh pertanyaan tuh? lagi mungkin silakan. Izin bertanya. Izin, Iya, izin silakan. bertanya dari Papua, Papua nih, Pak. Papua Silakan, itu. Pak. Iya, Ini Mbak itu lah dua ya. Anggi Prati sama Papua itu. Iya. Silakan Bapak. Oh ya. Dari baik, Papua, terima kasih. dari Papua, Pak. Silakan. Ya, baik. Boleh lah dua-dua, Tri, sama Simba. Boleh, Pak, ya. boleh, Pak. Silakan Ya, Papua. satu-satu, Pak. Silakan Papua. Nama siapa? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Aloysius Organis. Perwakilan dari Provinsi Papua. Papua di mana itu, Aloysius? Di Kabupaten Kerom. Kerong. Wow. Ya. Ayo silakan. Jauh Ya. tapi suara jelas. Ya. Kita jadi dekat. Terima kasih. Izin Bapak, terima kasih untuk satu informasi yang disampaikan oleh Bapak untuk kami. Mohon izin mau bertanya terkait dengan wabah virus COVID-19 ini. Jelas ya tadi suaranya ya? Sejauh ini kami di Provinsi Papua untuk saat ini yang positif kurang lebih ada 9 di Papua. Saya mau bertanya Pak, kan saya lihat di berita terus di informasi salah satu untuk bagaimana kita menghindar supaya jangan terjangkit sama virus COVID-19 ini, salah satunya kita coba menjemur di bawah sinar matahari. Apakah itu memang salah satu solusi yang sudah secara pasti? Karena saya melihat kami di Papua ini, mohon maaf Pak, itu kurang lebih 5 bulan terakhir panas di daerah saya. Tetapi di daerah wilayah Pegunungan Tengah dengan di Papua Selatan itu awan terus. Ya, awan dan itu sering hujan. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti yang di daerah-daerah dingin? Mungkin mohon pencerahan atau solusi dari dokter. Terima kasih, selamat sore. Sore. Ya, terima kasih Aloysius. Luar biasa ini. Dari jauh ini. Dari Kerom. Satu lagi Pak Bidin, Bu Anggi. Ya. Oke. Oke, kita gabung ya. Oke, silakan. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan semua. Sore. Perkenalkan, saya Anggi. Saya dari Batam ya. Iya, Batam ya. Batam di Saya mana? Batam di Galang, Pak. Kebetulan di wilayah saya itu yang sedang dibangun rumah sakit infeksi corona, Pak. Oh iya. Pertanyaan saya, Pak, untuk bakteri atau virus ini sendiri, jika dia misalnya menempel ya di suatu benda atau karena kan karena rumah sakit ini di daerah kami, otomatis kan penyebaran mungkin kami harus lebih hati-hati ya, Pak ya. Iya. Jadi untuk virus ini sendiri, jika misalnya menempel di benda atau di apapun, itu bertahannya berapa lama, Pak? Karena izin Pak, untuk masyarakat sendiri itu kan sangat masih takut gitu loh Pak, karena dengan adanya rumah sakit ini. Betul. Sudah, Anggi? Siap, sudah Pak. Baik. Anggi ini dari mana ini? Kalau Anggi itu kayak orang Sumatera. Gitu. Saya dari asli Pak, Kepulauan Riau, dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Baik. Aloysius dan Anggi ya. Saya mulai dari Aloysius ya. Jadi apa yang disampaikan Aloysius soal cahaya matahari itu benar. Jadi yang perlu kita jaga pada tubuh kita itu ada beberapa hal. Yang pertama, hindari kontak dari orang yang tersangka terpapar virus COVID-19. Itu dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, putuskan diri kita dari dunia luar terhadap kemungkinan kita terpapar. Caranya,
cuci tangan pakai sabun. Tadi sudah saya praktekkan ya, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang siapa saja, ya, terutama orang di luar keluarga kita. Yang ketiga, tetaplah di rumah, stay at home, ya. Jadi yang pertama tadi physical distancing atau social distancing, jaga jarak dengan orang lain. Yang kedua, stay at home, tetap di rumah, bangunlah keluarga berkualitas di rumah. Dan yang ketiga, WFH bagi seluruh pekerja, bekerja dari rumah, work from home, ya, bekerja di rumah, termasuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Jadi memang kita sudah dilarang untuk keluar dari rumah. Nah, tapi itu belum cukup karena kita perlu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Maka dianjurkan makan vitamin C. Ya. Nah, di daerah Aulisius itu tadi ada dua katanya, ada daerah yang mataharinya panas sekali, tapi ada daerah yang awan terus-menerus. Di daerah yang panas matahari, itu mataharinya bagus sekali. Gunakan di atas jam 10. Ya, sekali lagi, di atas jam 10 kita gunakan mataharinya cukup 10 menit. Atau paling banyak 20 menit. Jangan lama-lama. Ya, kalau sampai 60 menit, wah, berubah warnanya nanti. Apalagi kalau menjemur badan sedang pakai masker. Begitu nanti selesai jemuran, masker dibuka, nampak putih di mukanya. Begitu. Itu jadi aneh ya. Ada gambarnya itu ya. Nah, itu untuk yang daerah panas, Aulisius dan kawan-kawan. Yang di daerah yang ini apa yang mau dilakukan? Oh, pasti di daerah berembun banyak buah-buahan, apa buah jeruk atau buah apa yang dari dalam tanah itu, bengkuang, itu semua mengandung vitamin D. Sama dengan matahari tadi itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jadi intinya meningkatkan imunitas untuk meningkatkan daya tahan terhadap serangan daripada kuman yang boleh jadi ada di sekitar tubuh kita. Dan terakhir dari Anggi tadi soal rumah sakit itu jangan takut. Itu sudah dipikirkan oleh para ahli bahwa sama itu dengan mendirikan laboratorium nuklir juga sudah diperhitungkan kemungkinan terburuk ya. Itu tidak akan terjadi. Kuman ini tidak akan bisa terbang. Itu dulu. Mesti ada dulu orang yang sakit baru dia ada di situ. Kalau nggak ada orang sakit, nggak ada dia di situ. Nah sekarang ini akan dijadikan tempat isolasi bagi yang positif. Yang positif itu pun nanti hanya tetap di dalam kamar, nggak boleh kemana-mana dia. Kalaupun dia dibawa keluar waktu cahaya matahari, dan kumannya tetap di badan dia, nggak kemana-mana juga, nggak akan terbang. Jadi jangan takut. Tidak akan mungkin berpindah ke kita kecuali melalui tangan sendiri. Nah, ini dia. Tangan inilah yang menjadi perantara transportasi kuman itu dari luar ke badan kita. Tangan kita sendiri, bukan tangan orang. Kapan tangan orang masuk ke mulut kita? Tidak ada. Ya. Jadi tangan kita sendiri. Jadi katakan kepada masyarakat, enggak kena. Karena yang bawa itu tangan kita. Karena itu tangan kita itu jangan pegang macam-macam. Nah, itu tadi ya, jangan pegang macam-macam. Kalau dari buah-buahan katanya dia masih bertahan 1 jam. Makanya harus dicuci dengan bersih. Ya. Dikupas dengan baik. Tapi yang mengupas sudah cuci tangan pakai sabun dulu. Gitu ya. Nah, kalau berupa bejana, ya misalnya bungkusan segala macam plastik, kain, itu bisa 3 jam, ya. Tapi kalau berupa besi-besian, misalnya sepeda motor, ya, kemudian berupa barang-barang besi, misalnya seperti handphone, itu bisa lebih lama, bisa 5-7 jam. Karena itu, ya ini kita semprot lah, ya seperti HP saya ini ya semprot begini. Dengan yang saya katakan tadi tuh, begitu ya, kita semprot, baru dilap pakai tisu, gitu. Begitu juga tangan kita. Jadi kita jangan takut, ya. Itu saja, Mbak Ica, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita besok masih mengikuti kegiatan ini dan saya bersama Tuti besok akan mendengar beberapa juga pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf ya. Selamat sore Indonesia. Selamat bekerja para PLKB, para pejuang bangsa.
untuk keluarga berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi sore ini. Besok siang jam 13 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung di Zoom meeting sama seperti ini Bapak Ibu dengan materi yang berbeda. Besok Bapak Dr. Abidin Siregar akan menyampaikan terkait konsep COVID-19 bersama dengan Dr. Tuti Sahara. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu besok bisa bergabung lagi sama seperti ini di jam 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan via chat, ini pertanyaannya izin kami tampung dan akan kami share jawabannya via WA Group. Terima kasih banyak untuk partisipasi positifnya. Izin Pak? Iya. Ya Pak. Katanya ada hadiah yang bertanya. Terima kasih Bapak. Pak. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Abidin untuk paparannya pada siang hari ini. Besok kita kembali join ya Pak ya. Insya Allah ya besok ya sampai ketemu di sesi pertama dan sesi kedua jam 13. Sehat ya Pak. Baik. Kita akhiri sesi sore hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keterbatasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.